Jadi kita anggap bahwa ya ke depan ini ya partai yang berada di luar pemerintahan itu adalah PDI Perjuangan. Gitu. Dan memang bagus juga. Karena apa? Karena ya PDI Perjuangan kalau masuk ke dalam juga kan dalam tanda kutip banyak nggak enaknya. Gitu. Kenapa? Ya berkonflik dengan Pak Jokowi, berkonflik dengan Mas Gibran. Oh iya. Ya. Kemudian berkonflik dengan Pak SBY. Oh iya. Berkonflik dengan Mas AHY. Luar biasa deh. Saya tambah lagi berkonflik dengan Surya Paloh. Iya, walaupun dengan Pak Prabowo katanya hubungan baik, tetapi ya nggak tahu dengan Bu Titi apa dengan yang lain-lain nanti dan seterusnya. Iya. Tahun 2004 misalnya dari Bu Mega ke Pak SBY itu kan konfrontasi, bermusuhan juga. Oh, jadi ini pengulangan 20 tahun yang lalu, Bang. Dulu Bu Mega musuhan dengan SBY, orang dalam kabinetnya. Sekarang musuhan dengan Jokowi, orang dalam partainya. Tapi kesimpulannya, berarti fenomena-fenomena yang kita bicarakan dari tadi soal 2024 memang sesuatu yang akan jadi evaluasi masyarakat dan belum pernah terjadi kayaknya ya. Dalam aspek apanya, Bang? Ya, Pilpres. Kan gini, tiap Pilpres itu kan punya pola-pola yang unik ya. Termasuk juga dampak ikutan-ikutannya. Saya kira pada hari ini saya sebetulnya kan nggak mau kalau di forum diskusi TV atau di talk show gitu di podcast, saya nggak mau terlalu membicarakan keputusan MK dan pro kontranya, dissenting opinion segala macam. Karena buat saya itu udah lewat gitu loh. Keputusan MK itu final dan mengikat. Saya lebih tertarik untuk membahas peristiwa-peristiwa politik ke depan, pola-pola koalisi dan pola-pola komunikasi dari tokoh-tokoh politik. Kenapa? Karena itu yang akan kita hadapi ke depan. Ya, Anda nggak setuju kayak gimana pun, mau kepala di kaki, kaki di kepala, nggak akan berubah juga. Ya, Anda pusing sendiri. Gila sendiri aja begitu kan. Iya, jadi kita harus lihat ke depan. Nah, kalau menurut saya pada hari ini ya, kalau lihat pada saat KPU kemarin, ya PDI nggak ada, maka kita bisa menduga bahwa PDI Perjuangan posisinya itu mungkin konfrontasi ya dengan proses politik yang ada sekarang ini. Dan karena itulah walaupun bukan sebuah jaminan, maka saya melihat kecenderungan PDI Perjuangan ini akan berada di luar pemerintahan. Nantinya. Ya, apalagi kemudian ya Bu Mega dengan Pak Prabowo sendiri juga notabene kan belum ketemu juga kan gitu. Ya, tapi masih ada waktu panjang. Ya betul. Ya, dan ada harapan lah. Makanya kita harus melihat proses-proses politik ke depan dan analisanya juga akan sangat-sangat dinamis. Tapi ini diskusi per hari ini berdasarkan data-data dan peristiwa-peristiwa yang sudah kita lihat ya pada hari ini. Nggak tahu nanti kalau ke depan misalnya akan ada pertemuan-pertemuan politik, akan kompromi-kompromi politik gitu. Tetapi kalau kita bicara PDI Perjuangan, problemnya gini, Bang. Yang akan dilihat oleh PDI Perjuangan atau Ibu Mega itu bukan cuma Pak Prabowo, tapi ada variabel Pak Jokowi di situ. Iya. Nah, variabel Pak Jokowi ini menurut saya bagi Pak Prabowo itu penting. Penting gitu. Karena berbagai aspek lah. Mulai dari dia menterinya Pak Jokowi, mulai dari Pak Jokowi presiden petahana yang akan mengantarkan Pak Prabowo menuju pemerintahan yang akan datang. Pada hari ini Pak Prabowo duduknya sudah selalu diminta sebelahnya Pak Jokowi, jadi tidak ada namanya rumah transisi, yang ada adalah sinkronisasi. Gitu. Bahkan jangan-jangan akan ada eksperimen politik, misalnya reshuffle kabinet, ya, beberapa kementerian diganti dengan menteri-menteri yang diproyeksikan oleh Pak Prabowo menjadi menterinya akan datang. Gitu. Bukan mustahil begitu, Bang. Yang kinerjanya bagus, cocok, sesuai, lanjut. Tinggal dilantik aja kan. Nggak perlu adaptasi. Karena sudah magang duluan. 2 bulan, 3 bulan. Gitu. Gitu, Bang. Ya. Sebaliknya yang tidak tepat, tidak bagus, atau nggak punya backup politik, ganti. Gitu, Bang. Iya, dinamis.
Jadi ada kesempatan untuk uji coba atau percobaan. Menurut saya menarik sekali Pak Prabowo ini, karena dia punya kesempatan untuk uji coba. Jadi kalau bisa, ya di ujung pemerintahan ini ya ada reshuffle kabinet, kasih kesempatan pada orang-orang yang diporsikan akan jadi menterinya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti gitu. Nah, yang kedua, ini pola transisi yang berbeda Bang dengan sebelum-sebelumnya. Karena tahun 2004 misalnya, dari Bu Mega ke Pak SBY itu kan konfrontasi, bermusuhan juga. Oh, jadi ini pengulangan 20 tahun yang lalu, Bang. Dulu Bu Mega musuhan dengan SBY, orang dalam kabinetnya. Sekarang musuhan dengan Jokowi, orang dalam partainya. Nggak ada tuh transisi itu, nggak ada gitu. Tahun 2014 dari SBY ke Jokowi nggak ada juga karena beda partai kan gitu. Dan bahkan pada waktu itu PDI adalah oposisi. Lepas dari hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi nggak ada masalah, tetapi kan ya tadi SBY dengan Bu Mega itu masih residunya masih kencang ya, dan bahkan berlangsung sampai sekarang. Kalau sekarang ini kan satu tim ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bukan musuh, dia justru sangat baik dan dekat. Lalu ada faktor Gibran lagi. Gibran sekarang masih menjabat wali kota. Saya melihat nih segera coming soon bahwa dia akan melepas wali kotanya. Ya, kalau menurut saya ya pasti akan dilepas ini karena dia harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya di Jakarta. Mulai dari yang sederhana, Bang. Adaptasi keluarga. Anaknya mau sekolah di mana? Dia mau tinggal di mana? Gitu. Secara resmi kan rumah dinas Wapres kan ada. Ya, kalaupun di situ tinggal, ya harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya nyaman dan cocok. Jangan lupa lagi, Bang. Presiden, wakil presiden juga manusia, punya kebiasaan-kebiasaan. Gitu loh, Bang. Iya kan? Itu harus dipersiapkan. Belum lagi kemudian adaptasi-adaptasi yang lainnya gitu. Bagaimana sederhana aja, Bang. Bagaimana menghafal gedung-gedung di Jakarta gitu. Iya, saya menganggap ya, Mas Gibran ini kayak Pak Jokowi loh, waktu jadi gubernur Jakarta itu. Orang Solo masuk Jakarta. Di satu sisi pandangannya bisa fresh, tapi di sisi yang lain ketemu siapa, ada di mana, ya kan, restoran apa, hotel apa, itu kan juga belum sepenuhnya hafal gitu. Itu perlu adaptasi. Nah, pertanyaan saya yang agak ini ya. Kalau misalnya sampai PDI pun di luar, apakah itu problem bagi pemerintahan Prabowo? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali karena kursinya PDI Perjuangan itu sekitar 18%. Jadi kalau belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang sekitar 80% kursi sekarang, maka keberadaan 20% itu manajeble sekali gitu. Nah, sekarang tinggal menurut saya pilihannya bagi Pak Prabowo, apakah yang di luar itu hanya PDI Perjuangan, semuanya di dalam, atau misalnya ada satu partai politik lagi. PKS misalnya. Misalnya dengan PKS, gitu ya. Jadi 27. Ya, sekitar ya 27 ya. Ya 1968 kan? Ya, jadi ya masih 73%. Masih oke ya? Masih oke. Kalau saya pribadi sih mengatakan akan lebih aman 80%. Kalau kita bicara pemerintahan yang istilahnya ngebut, gitu, 100 km per jam. Ya, atau ngebut sebagai sebuah pesawat yang pengen cepat mencapai tujuannya. Karena kalau tidak 80%, kalau 70%, mungkin turbulensinya agak lebih lumayan, gitu, Bang. Itu, Bang. Jadi kalau kita bicara pemerintahan berjalan dengan pemerintahan melaju dengan kencang, menurut saya itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi Prabowo dan Mas Gibran ini berpikirnya seperti apa sih gitu. Kalau menurut saya sih harus ngebut banget. Kita begitu banyak yang harus dikejar, bukan cuma semata-mata Indonesia Maju 2024, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja, dan karena itu perlu investasi untuk menjawab tantangan zaman kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya, ini bonus demografi, Bang. Bonus demografi, 5 tahun, 10 tahun lagi, anak-anak kita banyak yang lulus dari sekolah, usianya produktif. Itu harus disediakan lapangan kerja. Kalau nggak tersedia lapangan kerja, bisa jadi bencana demografi, masalah sosial, masalah psikologi, dan masalah-masalah lainnya. Yang jelas kalau kita bisa optimalkan bonus demografi,
kita punya lapangan kerja banyak, kita punya tenaga kerja juga banyak, maka kemudian kita akan sangat tinggi pertumbuhan ekonominya. Dan itu lebih menjamin tercapainya target Indonesia Maju 2045. Bung Kodari, saya mau tanya yang menarik nih, hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan sangat bagus. Iya, betul. Mengantar keberlanjutan. Semua orang menyaksikannya. Tetapi ada kesan bahwa dengan sikap PDIP yang mulai agak mengatakan siap di luar gitu ya. Kemudian kalau ke PKS kan dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan cenderung ada orang mengatakan PKS akan masuk nih. Gimana ini masa transisi pemerintahan supaya Pak Prabowo ini membawahi KIM sekarang ini berlanjut dengan baik seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada kabinetnya? Ya, kita kan baru selesai dengan acara penetapan dari KPU ya. Dan kemarin. Pak Prabowo kelihatannya langsung muter-muter nih, langsung buka komunikasi dengan berbagai kelompok. Yang jelas Pak Prabowo sudah komunikasi dengan Nasdem. Kemudian dengan PKB udah datang juga. Ya, betul. Jadi saya kira hampir pasti bahwa Nasdem dan PKB akan ada di dalam. Gitu. Yang belum ketemu kan balik lagi dengan mana? Dengan PDI Perjuangan ya. Dan dengan PKS. Jadi itu dari satu sisi. Di sisi yang lain, kemarin di KPU itu kalau PKS-nya datang, PDIP-nya nggak datang. Jadi saya melihat antara PKS dan PDI ini, yang lebih pasti berada di luar itu adalah PDI Perjuangan sebetulnya. PKS karena datang itu kan artinya mengaku dan menerima hasil Pilpres kan sebetulnya kan. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara sejarah hubungan antara Pak Prabowo dengan PKS. Sangat bagus. Walaupun hubungan itu menurut saya juga harus dibagi dua, Bang. Hubungan dengan lembaga dan hubungan dengan orang. Kalau hubungan dengan lembaga iya. Tapi kalau hubungan dengan orang 2014-2019 itu setahu saya itu sebetulnya lebih banyak dekatnya dengan Anies dan Fachri Hamzah. Yang notabene sekarang udah di partai yang lain. Iya, di Gelora gitu. Jadi kita anggap bahwa ya ke depan ini ya partai yang berada di luar pemerintahan itu adalah PDI Perjuangan gitu. Dan memang bagus juga karena apa? Karena ya PDI Perjuangan kalau masuk ke dalam juga kan dalam tanda kutip banyak nggak enaknya gitu. Kenapa? Ya berkonflik dengan Pak Jokowi, berkonflik dengan Mas Gibran. Ya. Kemudian berkonflik dengan Pak SBY. Berkonflik dengan Mas AHY. Luar biasa deh. Saya tambah lagi berkonflik dengan Surya Paloh. Iya, walaupun dengan Pak Prabowo katanya hubungan baik, tetapi ya nggak tahu dengan Bu Titi apa dengan yang lain-lain nanti dan seterusnya. Apakah nyaman juga gitu. Sementara kalau di dalam pun ya dengan ritme yang sudah berbeda per hari ini ya, menyikapi hasil pemilu segala macam, jangan-jangan nanti terulang lagi perbedaan-perbedaan sikap di dalam pemerintahan, artinya mengganggu ritme yang ada. Padahal kita pengen kan pesawat ini melaju dengan cepat. Jangan sampai sudah ada turbulensi di luar, di dalam juga terjadi kerusuhan. Kacau juga itu nanti pesawat. Di luar cuaca buruk, di dalam terjadi keributan. Iya bisa jatuh tuh pesawat nanti. Jadi berada di luar saja. Nah kalau saya melihat sih bagus juga sebetulnya kalau bisa 80%. PKS saja diajak masuk ke dalam, gitu Bang. Tetapi kan kembali kepada Pak Prabowo ya dengan hitungan-hitungan matematikanya dan hitungan-hitungan politiknya. Yang jelas kalau bicara pemerintahan kabinet bicara mengenai kabinet, ya beliau sangat beruntung menurut saya dengan Pak Jokowi sebagai satu tim. Beliau menteri tapi juga sudah mulai berproses untuk transisi program-program, beberapa program mungkin juga sudah mulai dibantu kaji oleh pemerintahan sekarang gitu. Kalau ada yang mengatakan wah ini masa pemerintah sekarang merebut yang ke depan, enggak. Kacamatanya adalah bagaimana apa yang mau dilaksanakan itu bisa berjalan dengan secepat-cepatnya. Kacamatanya adalah yang akan datang keberlanjutan dari yang sekarang. Gitu. Itu Bang, yang mengatakan bahwa ini Pak Jokowi mau merebut pengaruh yang ke depan dan ya itu tadi itu bagian dari adu domba tadi itu. Ya, nah kalau memang segera pasti atau dipastikan saja bahwa PDI Perjuangan itu nanti tidak menjadi bagian dari kabinet tahun 2029 dan dikaitkan dengan ide atau gagasan bahwa ada proses magang bagi menteri-menteri yang akan menjadi menterinya Pak Prabowo 5 tahun ke depan, mungkin menarik juga kalau ada reshuffle kabinet. Transisi ya? Iya, transisi. Karena udah jelas PDI Perjuangan ya
dalam tanda kutip tidak sejalan dengan Pak Jokowi pada hari ini, kemudian ke depan juga nggak akan bersama dengan Pak Prabowo, ya di reshuffle aja menteri-menterinya. Gitu. Oh, dari Buat apa? PDP gitu ya? Iya. Iya, iya. Buat apa? Diganti aja menteri-menterinya. Ada berapa kan banyak juga. Nah itu udah dimasukkan aja dengan menteri-menteri yang diseleksi oleh Pak Prabowo untuk dipertimbangkan menjadi menterinya ke depan dan ada proses transisi di situ. Menurut saya itu bagus buat masyarakat, bagus buat rakyat. Karena apa? Karena ya dia cepat adaptasi nanti gitu. Dan 5 tahun ke depan. Iya. Sebelum pemilu pun suara-suara PDP yang ingin seolah-olah akan menarik menterinya itu sudah santer kan? Ya belum tahu hasil pemilu itu ya. Jadi udah tahu, aduh. Iya. Tegas aja ya. Kalau bagi netizen kan itu yang salah satu yang disoal. Nyerang Pak Jokowi terus, nyerang pemerintahan ini, tapi menterinya tetap di dalam, nggak ditarik-tarik kan? Gitu loh Bang. Gitu. Jadi menterinya mau, Jokowinya nggak mau, nggak gimana sih? Nggak mau Jokowinya, mau menterinya, gimana sih gitu? Iya. Yang jelas kan ada perkembangan menarik dan signifikan menurut saya. Tadi juga ada dibahas bahwa per hari ini sudah ada kalimat jelas dan tegas dari PDI Perjuangan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi PDI Perjuangan. Dan kalimat itu sudah keluar dari DPP PDI Perjuangan. Sekarang apa ikatan politiknya dan emosionalnya Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan? Sudah diputus. Oleh pemiliknya. Iya, oleh PDI Perjuangan. Sudah diputus. Dan pada titik itu kan menarik, dari Golkar sudah langsung memberikan karpet merah kan? Karpet kuning. Sudah langsung gelar karpet kuning. Jadi Partai Golkar sebagai partai yang sangat berpengalaman, mereka tahu betul itu membaca mana aset, mana liability. Apalagi memang mayoritas kan banyak pengusaha di situ kan. Udah biasa lihat neraca dia. Mana aset, mana liability. Saya membayangkan Golkar akan sangat luar biasa kalau ada Pak Jokowi dan Mas Gibran di sana, atau minimal salah satu. Ya pertama begini ya, kita kalau bicara Pak Jokowi, ya beliau memang nggak lama lagi akan lengser ke Prabon gitu. Tetapi energinya, popularitasnya itu kan masih luar biasa di masyarakat Indonesia. Iya. Ditambah dengan hobi belusukannya itu, Pak. Saya ngelihat di Golkar itu semenjak eranya Bang Akbar Tanjung belum ada lagi pemimpin yang punya kemampuan belusukan ke bawah ya. Ya, daya jelajah. Dulu nggak disebut belusukan sih. Ya. Yang punya kemampuan untuk turun ke bawah, keliling Indonesia, itu nggak ada, belum ada. Orang yang dengan naluri seperti itu belum ada. Nah, saya melihat itu asetnya ya. Itu asetnya Pak Jokowi. Iya. Itu kalau Pak Jokowi di situ ya. Kalau Gibran? Kalau Gibran pertama, dia adalah orang yang akan jadi wakil presiden. Karena itu panggung akan ada di dia. Ya akan menekan citra Golkar. Iya, kalau dia jalan kemana-mana, sementara dia Golkarnya juga tampil juga kan, kena sorot juga di panggung itu. Yang kedua, Gibran sudah membuktikan bahwa ternyata keberadaan dia bisa meningkatkan suara Prabowo, dan yang datang itu spesifik adalah anak-anak muda. Gen Z dan milenial. Ini berkali-kali dibahas di sini kan gitu. Dan sudah faktual. Ini bukan teori, bukan omong-omong, ini faktual ini. Nah, bayangkanlah bahwa Golkar itu akan bisa narik anak muda nanti ke depan. Jadi partai ini bisa naik suaranya dan bisa menambah anak-anak muda gitu. Yang ketiga, Gibran ini masih sangat muda. Usianya berapa? 36. Ini jam tayangnya itu, masa tayangnya ini masih panjang sekali. Iya. Ya, dia sekarang wapres. Anggaplah 2 periode. Habis itu katakanlah punya peluang maju presiden. Nah, kalau menang 2 periode lagi, ini Partai Golkar nggak perlu cari-cari orang lagi 20 tahun ke depan. Sudah di dalam. Iya. Dan saya katakan kepada siapa teman-teman aktivis yang mau jadi politisi, masuk Partai Golkar. Kalau Gibran jadi ketuanya. Kenapa? Ini kursi akan naik terus ini. Dan sampai 20 tahun. Ini bagi teman-teman yang mau aktif menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah dan seterusnya. Tapi ada pertanyaan saya, kenapa Gerindra membiarkan ini? Yang mana? Dua orang ini, 2 tokoh ini nggak masuk ke dalam. Ya, kan pertama kan sudah ada Pak Prabowo ya.
Jadi magnet elektoral itu sudah ada Oh. pada diri Pak Prabowo. Iya, Kebutuhan Partai Gerindra dengan Partai Golkar pada hari ini berbeda. Oh. Gerindra itu udah punya tokoh elektoral dan sudah punya tokoh di pemerintahan Iya. pada diri Prabowo. Iya. Golkar belum punya tokoh dengan daya tarik elektoral yang besar dan tidak punya tokoh kaliber presiden dan wakil presiden kan. Gitu. Menko iya, menteri iya, tapi bukan presiden dan wakil presiden. Jadi yang punya sense of urgensi berkaitan dengan dua orang ini, menurut saya adalah Golkar gitu. Walaupun ya tidak tertutup juga kemungkinan, misalnya Pak Jokowi ke Golkar, lalu kemudian Mas Gibran diminta oleh Pak Prabowo untuk berada di Gerindra, bisa juga. Itu lebih cocok. Bisa juga. Bisa juga gitu, Bang. Iya Bisa loh. juga itu. Anda gitu. bilang 10 tahun ke depan kan perlu juga. Iya. Kan gitu. Bukan 10 tahun, Bang. 20 tahun. Iya, Tapi Bang. iya, jadi Sangat estafet bisa. 10 tahun. Sangat bisa. Jadi opsinya, Iya. opsinya begitu Jokowi dan Gibran ini dilepas oleh PDI Perjuangan, menurut saya menjadi sangat-sangat terbuka gitu. Jadi sebetulnya PDI Perjuangan sangat sayang ya. Dia melepas aset ketika aset itu Lagi bagus. Lagi bagus, Bang. Dia melepas Aduh, saham. Bang. Belum mencapai ini Aduh, Bang. Iya, masih Bang. uptrend, masih uptrend. Iya, Bang. Langsung Yang dijual. satu masih uptrend, yang satu calon blue chip ke depan. Iya, dijual. Dilepas, Bang. Ini angsa bertelur emas. Iya. Dipotong. Jangan-jangan habis ini tayang nanti ditarik Bang ucapan itu. PDI Perjuangan menyatakan Jokowi dan Gibran tetap pasti alasannya gara-gara ini. Enggak tahu. Lain, Bang. Iya, Pak, tapi saya lebih suka Lolo Gerindra yang masuk. Jangan di Golkar. Supaya lebih bagus lagi kan. Nah, ini Blue kan chip kita balik lagi, Bang. ke depan. Rasionalitas politik, Bang. Ya. Bagaimana rasionalitas politik itu ketika dalam tanda kutip kedodoran, Bang. Langkah-langkah politiknya salah, Bang. Iya. Ini Jokowi orang yang secara kalau dipakai kata terminologi aset itu masih sangat-sangat hebat, masih sangat-sangat populer. Iya. Tingkat kepuasannya 77%, dia masih presiden. Dilepas, Bang. Iya. Kayak gimana? Ini kan sebetulnya sejalan dan linear dengan diskusi-diskusi pada saat Pilpres. Saya kan berulang kali mengatakan, Ganjar PDI Perjuangan jangan nyerang Pak Jokowi. Iya. Kalau nyerang Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi yang ada di Ganjar akan Kabur. geser Iya. ke 02 gitu. Nah, Ganjar dan PDI jangan GR bahwa itu pendukung dia. Itu pendukung Jokowi semua. kok. Iya. Ya, cara berpikir yang salah itu akan melahirkan kesimpulan dan keputusan yang salah juga. Iya, itu yang terjadi pada PDI. Iya. Dan ya dengan itu sih bukan mustahil ke depan PDI Perjuangan nanti akan justru makan krisis tokoh. Tentu selama ini PDI Perjuangan mampu melahirkan tokoh-tokoh ya gitu. Tetapi artinya begini, yang sudah ada itu dilepas, apakah ia menjamin yang baru itu akan lahir kembali gitu. Iya. Lahir yang baru belum tentu. Belum tentu. Iya. Tidak mudah itu. Nanti sejarah yang akan menjawabnya, Pak. Iya. Tetapi saya bisa katakan pada hari ini PDI Perjuangan telah melepas aset yang sangat bagus, yang punya daya tarik tinggi, sekaligus melepas angsa bertelur emas Iya. pada diri Gibran. Ya, jadi saya akan usulkan supaya Gerindra yang masuk. Buruan. Kan begini. Iya. Ini kan asetnya kan masih ngapung nih. Iya, yang ngapung langsung tangkap dulu sama Golkar. Yang cepat mau ngambil kan Golkar. Jadi siapa cepat dia dapat nih? Iya, itu Bang. Jadi ya Gerindra, kalau Abang bilang ke Gerindra aja. Ya, salah satu ya. Gerindranya bagaimana? Ada nggak inisiatif untuk merangkul? Ya, saya kira iya. Gitu Bang. Jadi ya kalau setuju dengan analisa bahwa ini adalah aset bagus dan ini adalah angsa bertelur emas, buruan. Saya kira iya. Tetapi ini menarik sekali Bang. Iya. Begitu dilepas PDI, langsung diambil. Iya. Gitu. Cuma selisih sejam. Selisih aja jam ya. Iya, satu hari tadi diumumkan gitu. Diumumkan. Jadi bagaimana ini menarik sekali. Bagaimana bagi PDI Jokowi dan Gibran adalah liability. Iya. Tapi bagi Golkar ini aset. Iya. Itu saya kira Ya, Golkar sangat cerdas. pelajaran penting Iya. mengenai analisis valuasi. Jadi jauh lebih baik Gerindra segera menyatakan itu dalam. Ini yang baru nih Bang dari sini. Jadi ada analisis valuasi ya Prospek prospek yang sangat berbeda antara PDI Perjuangan dengan
dengan Golkar. Iya, iya, iya. Dua-duanya lagi diambil ya. Luar biasa tuh Golkar itu. Lihai dia. Dia pernah mengambil keduanya. Gimana? Satu aset bagus, satu bangsa berkembang. Iya, 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 iya. Kok itu nggak kelihatan ya sama yang satu itu? Iya, 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 iya. Sedang, ya kalau perasaan yang membawa sebuah penilaian, ya itu bisa jadi buta politik. Jadi melihat prospek, Pak. Betul. Karena perasaan kan akal sehat yang lebih apa ya kan, lebih dominan harusnya kan. Betul. Ya ada menang, ada kalah. Ya itu kan soal season. Benar. Tarik aja pelajaran, evaluasi kan. Saya kira kita di situ bisa membandingkan dengan Pak Surya Paloh ya. Pak Surya Paloh kan mengatakan begini, kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Nah, orang seperti Pak Surya Paloh bisa mengatakan begitu. Episode atau buku pertarungan 2024 itu udah selesai. Ditutup. Sekarang kita mau lihat pemerintahan ke depan 5 tahun yang akan datang. Dan harus diingatkan loh, bahwa pertarungan itu cuma beberapa bulan. Iya. Sementara pemerintahan itu 5 tahun. Iya. Jadi episode pemerintahan itu jauh lebih panjang daripada episode pemilu, daripada episode pertarungan. Nah sekarang Anda mau fokusnya mana? Yang pendek atau yang panjang? Apakah Anda akan membiarkan yang pendek untuk mengalahkan atau mengorbankan yang panjang? Iya. Nah Pak Surya Paloh nggak mau gitu. Iya. Oke, saya kalah di Pilpres, tapi saya tetap melihat 5 tahun ke depan bagaimana bisa menjadi bagian dari proses itu. Iya. Jadi Pak Surya Paloh ini analisa pembukuannya dan analisa evaluasinya bagus juga, Pak. Iya. Dia ngikutin pemenang ya. Iya, betul. Dia mengambil untung dari peristiwa itu justru ya. Jadi kita bisa lihat reaksi-reaksi dan pola-pola perilaku yang berbeda antara satu partai dengan partai yang lain, antara satu tokoh politik dengan tokoh politik yang lain. Dan menurut saya itu yang akan menentukan cerita pemerintahan dan cerita-cerita partai politik ini ke depan. Mana yang akan naik, mana yang istilahnya stabil, stagnan, atau bahkan mana yang akan menurun. Menurun, ya seperti P3 misalnya kan. Menurun. Ya. Iya, P3 itu. Iya. Sangat tua itu kan. P3 itu bisa dikatakan kalau menurut saya ya, itu salah pilih calon presiden. Iya. Salah pilih. Antara konstituennya dengan calon presiden itu nggak beda. Iya. Nah, mungkin kalau dia mendukung Prabowo atau mendukung Anies, dia bisa naik tuh masuk tuh. Minimal dia akan selamat dari threshold yang 4% itu, Bang. Aku yakin saya, kalau dia dukung Prabowo atau dukung Anies Baswedan, itu dia lolos PT. Jadi satu keputusan itu bisa menentukan masa depan dengan sangat do or die. Iya. Do or die. Dalam kasus P3, die. Nah, sebetulnya pemilunya udah lewat, tetapi sebetulnya kalau kita bicara pemerintahan ke depan, mekanisme do or die ini masih tetap berlaku. Nah, dalam kasus kabinet ya pemerintahan, kelihatannya P3 mau masuk. Kita dalam tanda kutip mati di pemilu, tapi kita mau hidup di pemerintahan. Jadi kita melihat sinyalnya dia akan pertama kemarin di KPU hadir. Yang kedua sudah bilang Pak Prabowo kami ikut. Kalau datang mohon datang ke P3. Ya. Harusnya pernyataan ini disampaikan 6 bulan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu saya yakin datang. Iya, langsung masuk deh. Dia datang. Iya. Datang Sandi. Iya. Salah hitung juga. Salah hitung awal ya. Iya. Kalau bicara Sandi, balik lagi kita harus analisa. Latar belakang bagaimana, kepribadian bagaimana, sikap bagaimana, aset atau liability. Iya. Jadi ini harus jalan ini. Iya. Begitu salah nilai, Pak. Amsyong, Pak. Amsyong. Iya. Luar biasa. Jadi mana yang masuk, mana yang keluar itu. Ya harus harus cermat ya. Jangan yang bagus dikasih keluar, yang jelek dikasih masuk. Itu yang menentukan kalah atau menang. Iya. Do or die. Luar biasa, Bung. Ini mau halal bihalal berarti. Iya, kita ada ya. Terima kasih, Bung ya. Halal bihalal pemenang ya. Ya.